Oke, di sini kita lanjut untuk membuat aplikasi yang kedua, yaitu konversi nilai angka ke nilai huruf. Yang pertama kita akan membuat interface dari aplikasi tersebut. Pertama kita klik new project, kemudian Java with an, kemudian Java application. Next, di sini kita kasih nama konversi nilai. Kemudian finish. Nah, di sini kita klik konversi nilai, kemudian klik kanan, new, kemudian klik JFrame form. Di sini kita kasih nama konversi nilai angka ke huruf. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini adalah tempat untuk membuat interface dari aplikasi konversi nilai. Yang pertama kita akan menarik label. Di sini kita akan tulis judul dari aplikasinya. Kita kasih judulnya konversi nilai angka ke nilai huruf. Kita taruh di tengah-tengah. Untuk editnya kita bisa klik kanan, kemudian properties, kemudian kita edit di font. Kita menggunakan font. Nah, di sini saya akan menggunakan font New. Kemudian font stylenya block, kemudian size-nya 18. Nah, di sini sudah teredit. Kemudian langkah kedua yaitu kita memberi nama pada nilai angka dan angka. Di sini nilai angka dan nilai huruf. Nah, label di sini itu berfungsi untuk menampilkan teks atau gambar statis yang digunakan untuk atau sebagai informasi dan tidak dapat diedit oleh pengguna. Jadi dia berfungsi untuk judul dan penamaan yang tidak bisa diedit oleh pengguna. Di sini kita tulis nilai huruf. Kemudian kita tarik text field. Nah, text field di sini yaitu berfungsi untuk membuat kolom agar bisa diisi dengan perintah-perintah teks atau angka oleh user. Dan kita tarik text fieldnya, kita kosongkan, kemudian tariknya 2. Nah, di sini kita kemudian kita lanjut untuk penarikan buton. Nah, buton di sini itu sebagai tombol eksekusi yang akan menjalankan suatu perintah program ketika ditekan atau diklik. Kita tarik. Sini kita kasih nama konversi.
konversi sebagai proses pengalihan dari nilai angka ke nilai huruf. Kemudian yang kedua yaitu keluar. Nah, di sini interface-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut untuk codingan program dari konversi dan keluar. Di sini pertama kita akan edit untuk program yang keluar. Tapi sebelum itu, pertama kita akan menamai setiap nama text field dan button yang tadi sudah ditarik. Ini kita ganti nama dengan teks angka. Kemudian di sini kita ganti teks huruf. Kemudian konversi ini diganti dengan nama btn konversi. Kemudian yang keluar yaitu btn keluar. btn keluar. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut untuk programnya. Kita klik kiri 2 kali. Nah, di sini adalah tempat untuk memprogram dari button tersebut yang berfungsi untuk menjalankan. Yang pertama adalah untuk keluar. Di sini kita akan tulis untuk programnya yaitu sistem exit, kemudian dalam kurung 0. Nah, kita coba jalankan. Kita lihat untuk pertama kita akan running. Nah, di sini kita klik keluar. Nah, di sini dia akan keluar dari interface tersebut. Berarti ini sudah berhasil untuk programnya. Kemudian program yang kedua untuk konversi. Nah, kita di sini akan membuat program untuk konversi. Pertama kita klik 2 kali. Kemudian di sini adalah tempat untuk kita menjalankan programnya atau membuat program codingannya. Di sini saya akan menggunakan block try and charge yang berfungsi sebagai jaringan pengaman. Jadi jika nanti pengguna atau user salah masukkan data, misalnya masukkan teks ke kolom angka aplikasi, kita tidak akan langsung tertutup atau error, melainkan akan munculkan pesan peringatan yang sudah kita atur di bagian chat ini. Pertama, nah di sini kita try, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita hal pertama yang kita lakukan yaitu ambil angka dari inputan user. Di sini kita menggunakan double angka.
kemudian sama dengan double titik double. Nah, di sini parse double dalam kurung teks angka kemudian titik get text, yaitu berfungsi untuk mengambil teks yang diketik pengguna di komenan teks angka dan mengubahnya menjadi 3 tipe angka dalam kurung double agar bisa dibandingkan secara matematis. Double parse double dalam kurung teks angka kemudian get text berfungsi untuk mengambil teks yang diketik pengguna di komponen teks angka dan mengubahnya menjadi tipe data angka atau double agar bisa dibandingkan secara matematis. Kemudian program secara matematis. Kemudian double dalam kurung teks angka kemudian get text lanjut yaitu string huruf sama dengan koma atas 2 kali kemudian titik koma. String kemudian enter. Kemudian yang kedua yaitu logika. Di sini kita akan menggunakan logika if else. Else sesuai dengan tabel. Ada gambar. Kemudian di sini berarti if jika angka lebih dari 90 maka huruf sama dengan maka di sini huruf sama dengan tanda petik 2 kemudian titik koma. Maksudnya adalah angka yang lebih dari 90 dan enter. Kemudian lanjut untuk
else if. Kemudian lanjut untuk else if, yaitu angka yang lebih dari kurang sama dengan 75 dan angka kurang dari sama dengan 9. Maka hurufnya sama dengan huruf sama dengan tanda petik 2 B titik koma. Maksudnya antara atau angka yang berada di antara 75 sampai 90. Angka sampai 90. Kemudian lanjut if jika angka lebih dari sama dengan 55, kemudian dan angka kurang dari sama dengan 75, maka hurufnya sama dengan tanda petik 2 C, kemudian titik koma. Maksudnya yaitu angka yang berada di antara 55 sampai 75. Kemudian
Nah, kemudian else if dalam kurung angka yang lebih dari sama dengan 25 dan angka yang kurang dari sama dengan 55. Kemudian maka huruf yang didapat yaitu sama dengan D dan titik koma. Kemudian lanjut untuk blok. Maksudnya angka yang berada di antara 25 sampai 55. Kemudian lanjut yaitu else if dalam kurung angka kurang dari 25 maka huruf sama dengan huruf yang didapat adalah E dan titik koma. Kemudian yang ketiga yaitu tampilkan hasil ke text field. Text field huruf. Untuk menampilkan text field ke huruf, yang pertama yaitu maka kita ketik teks huruf, kita panggil teks huruf, kemudian kita set teks, dalam kurung huruf, kemudian titik koma. Kemudian kita tutup ini sih. Kemudian di sini kita ketik chat, kemudian accepting dalam kurung accepting. Di sini blok chat digunakan untuk menangkap kesalahan jika pengguna memasukkan karakter selain angka, sehingga aplikasi tidak akan error melainkan menampilkan pesan peringatan. Nah, kita tulis accepting kemudian
muncul, maka akan muncul jika input bukan angka atau kolom kosong, akan menjadi kolom kosong. Kemudian Java swing option kemudian show message dialog dalam kurung this input harus berupa angka. Input harus berupa angka dan titik koma. Kenapa ada event di sini? Chat exception kemudian muncul this input harus berupa angka. Nah, kemudian jika sudah selesai maka kita coba running. Kita akan memasukkan angka 96, kita convert maka nah ini programnya sudah berhasil. Kemudian apabila kita memasukkan nilai huruf, input harus berupa angka, maka dia akan ada peringatan input harus berupa angka. Selesai. Oke, di sini kita akan lanjut untuk membuat aplikasi yang ketiga, yaitu perhitungan biaya penjualan. Seperti biasanya kita akan membuat project baru, yaitu new project. Kemudian dengan new project kita akan memilih Java with N, kemudian Java application. Next, sini kita akan membuat judulnya, karena perhitungan biaya penjualan maka judulnya perhitungan biaya. Finish. Kita lihat projectnya, perhitungan biaya, kemudian kita klik ini perhitungan biaya, klik kanan, new, kemudian JFrame form. Sini kita namai perhitungan biaya penjualan. Dan nah, di sini kita akan membuat interface sama seperti tadi.
membuat interface dari aplikasinya. Di sini kita membutuhkan judul dengan swing controls. Kita gunakan label. Karena di sini label berfungsi untuk menempelkan teks atau gambar statis yang berfungsi sebagai informasi supaya user tidak dapat diedit oleh user. Di sini kita kasih judul perhitungan biaya penjualan. Pertama kita edit dulu dengan properties. Font stylenya kita pakai bold, kemudian Jordan New, kemudian size-nya 18. Oke. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan untuk nama dari radio Buton. Di sini radio Buton kita menggunakan 4. Yang pertama kita akan menjual barang, ada disket. Di sini ada disket, kemudian ada barang buku, kemudian ada kertas, kemudian ada pulpen, kemudian ada pulpen. Untuk lebih jelas kita akan kasih nama di sini, yaitu pilih barang. Nah, di sini ya, radio Buton adalah tombol pilihan berbentuk bundar yang dirancang untuk meminta user agar memilih satu opsi saja dengan pilihan yang ada. Dengan cara klik button group, kemudian di sini, kemudian klik kanan properties. Sebelumnya kita lihat dulu, kan ini dia belum memilih salah satu, jadi dia masih semuanya. Ketika diklik maka dia akan tetap seperti ini. Caranya untuk memilih salah satunya yaitu tadi dengan klik button group, kemudian klik di sini, kemudian kita akan klik kanan properties. Nah, di sini ada button group, kita pilih button group 1. Berlaku untuk semuanya agar semuanya berelasi. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini dia sudah memilih salah satu dari 4 barang tersebut. Kemudian kita lanjut untuk interface-nya. Kemudian sini kita akan
Hmm, harga dari per barang. Harga, kemudian ada jumlah, kemudian ada bayar. Di sini kita lanjut, berarti text field-nya ada 3. 1 untuk harga, 2 untuk jumlah, kemudian 3 untuk bayar. Kita kosongkan. Kemudian di sini untuk prosesnya ada 2, yaitu hitung, kemudian butonnya yang satu lagi itu keluar. Nah, di sini buton adalah tombol eksekusi yang akan menjalankan suatu perintah program ketika ditekan atau diklik. Nah, sebelum kita membuat codingannya, di sini kita akan ganti namanya. Pertama, di sini untuk mengganti namanya kita ada output, proses, dan yang pertama ada input. Nama-nama yang harus diganti itu ada input, proses, kemudian output. Nah, di sini inputnya terdiri dari disket, buku, kertas, pulpen, harga dan jumlah. Kemudian prosesnya itu ada hitung dan keluar. Kemudian outputnya adalah bayar. Nah, di sini kita ganti radio buton, berarti kita inisialnya RB disket. Kemudian buku berarti RB buku. Kertas kita ganti namanya RB kertas. Kemudian pulpen kita ganti namanya dengan RB pulpen. Kemudian untuk hitungnya kita ganti BTN hitung. Ini BTN keluar. Kemudian untuk text field-nya untuk text field-nya kita ganti teks harga, kemudian teks jumlah, kemudian teks bayar.
Nah, di sini baru kita bisa menjalankan programnya, membuat codingannya. Yang pertama adalah keluar. Di sini keluar seperti biasanya, yaitu S besar, sistem, kemudian titik, kemudian exit, kemudian dalam kurung 0. Kita lihat. Kita run. Keluar. Nah, itu berhasil. Kemudian kita lanjut untuk proses hitungnya. Nah, di sini adalah tempat untuk codingan dari proses hitung atau PTN hitung. Nah, di sini saya akan membuat codingannya dari program atau PTN hitung. Pertama, saya di sini menggunakan double parser double dengan kakak. Oke, di sini kita langsung saja. Pertama, try. Pertama yaitu try. Kemudian buka, kemudian enter. Kok nggak digantung? Pertama yaitu try. Saya menggunakan double titik di sini saya menggunakan kemudian double harga sama dengan 0 kemudian titik koma. Kemudian di sini kita akan mengambil input jumlah dari text field dari teks jumlah. Yang pertama dilakukan, dihapus saja. Yaitu double jumlah sama dengan di sini saya menggunakan double titik, menggunakan double titik parser double dengan memanggil teks jumlah kemudian get text kemudian dalam kurung titik koma, kemudian double bayar. Di sini double bayar yaitu 0 titik koma. Lanjut yaitu
Langkah yang kedua, di sini kita akan menggunakan logika if else untuk menentukan harga barang yang dipilih. Itu yang pertama, if kita yang pertama itu akan masukkan RB disket. RB disket, kemudian is selected, kemudian dalam kurung, kemudian di sini logika inti ada pada blok if else if. Program akan mengecek is selected pada setiap radio button jika RB buku atau RB disket yang terpilih, maka variabel harga akan otomatis diisi sesuai dengan harga dari masing-masing barang. Karena di sini disket, harga disket adalah 5.000. Maka di sini kita tulis harganya adalah 5.000. Dan titik koma. Berarti harga titik set, kemudian teks dalam kurung 5.000, kemudian titik koma, kemudian kita lanjut yaitu else if. Di sini ada RB buku, yang kedua ada RB buku. Kita panggil RB buku, kemudian is selected dalam kurung, kemudian enter. Di sini harga buku sama dengan 9.000. Jangan lupa untuk tetap. Kemudian kita panggil teks harga titik set sama seperti di atas, teks set teks, kemudian dalam kurung, kemudian sini kita taruh 9.000. Kemudian titik koma. Lanjut itu else if lagi, if untuk dalam kurung untuk RB kertas, kemudian is
is selected. Kemudian dalam kurung harga dari kertas yaitu 2000, titik koma, kemudian kita panggil teks harga get text yaitu dalam kurung koma di atas 2000, kemudian titik koma. Lanjut set text, get text lah, set text. Kemudian lanjut else if. Yang terakhir ada RB pulpen. Kemudian is selected dalam kurung dan enter. Harga dari pulpen itu 2500, titik koma, maka kita panggil teks harga set teks. Set teksnya dalam kurung kemudian koma di atas 2000, masukkan harganya itu 2500. Nah, jika sudah, kita lanjut yaitu else. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan membuat peringatan jika belum memilih barang. Itu dengan Java Swing job Tian Pane. Kemudian mesa dialog. Yaitu this, masukkan peringatannya yaitu silahkan pilih barang terlebih dahulu. Kemudian titik koma, enter. Ini ada yang salah, Messages. Nah, di sini kita return
yaitu titik koma. Kemudian enter. Di sini kita akan memasukkan rumus, yaitu ada jumlah dikali dengan bayar, dikali dengan harga bayar, sama dengan harga dikali dengan jumlah. Dikali dengan harga, dan klik enter. Nah, di sini bayar sama dengan harga dikali dengan jumlah. Dan enter. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan hasil akhir ke text field. Yaitu teks bayar. Dengan memanggil teks bayar, kemudian titik set teks, kita panggil teksnya set teks, kemudian string titik value of bayar. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketik charge number format, kemudian text caption, kemudian enter. Number format exception. Kemudian di sini kita akan menangani jika input jumlah bukan angka atau kosong. Ada jumlah itu kosong dengan Java, kemudian titik, kemudian swing. Ini adalah untuk membuat peringatan ketika input jumlah
bukan angka, atau pada input jumlah itu kosong. Swing, kemudian jika Rian Ani, udah titik, kemudian show message, kemudian dalam kurung is, koma, kemudian kedua, nah di sini kita masukkan peringatannya, yaitu masukkan jumlah barang dengan angka. Masukkan jumlah barang dengan angka. Tanda seru. Kemudian titik koma. Kemudian di sini nah di sini sudah selesai, tidak ada error. Coba kita run. Bisa discard 7 gitu. Nah di sini sudah berhasil. Misal kita buku jumlahnya 9, kita itu sampai 21.000 kita keluar. Nah ini sudah berhasil. Oke teman-teman, mungkin itu video tutorial dari saya, mulai dari membuat aplikasi pemilihan perhitungan luas atau volume bangun, kemudian aplikasi yang kedua ada mengkonfirmasi nilai angka dari nilai angka ke nilai huruf, kemudian yang terakhir adalah membuat aplikasi menghitung biaya penjualan. Mungkin dari saya, see you next video, bye bye.